Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Bapak Ibu yang saya hormati serta rekan-rekan semuanya, teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini, saya senang betul karena semakin banyak anak-anak muda yang bisa bergabung pada acara kita hari ini. Meskipun yang seusia Mas Opin ya tetap harus hadir juga Opin. Nah, ketemu dewa cuma neng kono to Opin karo neng kene-kene juga. Bapak Ibu sekalian, sosok yang akan kita bahas kali ini sosok yang keprajuritannya itu luar biasa. Kalau kita menggambarkan pada tatanan keamanan negara, maka sosok sahabat ini saking hebatnya keprajuritannya itu sudah mirip Kopassus lah ya. Jadi kayak prajurit khususnya Kanjeng Nabi. Beliau ini adalah Thalhah ibnu Ubaidillah. Karena kebetulan juga ini teman-teman PKS ini kan sedang masa-masa mukhoyam. Seng melu tapi melu ora pin? Keseh gitu. Oh, dia ya. Jadi emang menempa diri ya, keprajuritan, kekopasusan gitu ya. Hidup di situasi-situasi yang kasar dan tidak nyaman itu harus ada dalam satu sisi bagian kita, terutama para laki-laki gitu ya. Nah, itulah yang dimiliki oleh seorang sahabat yang bernama Thalhah ibnu Ubaidillah. Sampai Kanjeng Nabi itu bersabda, "Man arada ay yanzura ila syahidin yamshi ala rijlaihi falyanzur ila Thalhah ibnu Ubaidillah." Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid, syahid itu berarti kan seorang pejuang, seorang prajurit yang gugur di medan pertempuran. Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid dan dia masih hidup, berjalan dengan dua kakinya, maka lihatlah Thalhah ibnu Ubaidillah. Berarti artinya emang Thalhah ibnu Ubaidillah itu pejuang betul. Hidupnya memang siap untuk tidak nyaman ya. Karena sudah digambarkan sama Nabi, semasa hidup pun dijuluki sebagai seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi. Kalau kita di PKS ini ada kader yang kayak gini, ora usah dikongkon masang MMTB wes tememplet dhewe pin. Oh. Awak. Bongso-bongso kok gini top. Nah, udah gitu Thalhah ibnu Ubaidillah itu punya 3 julukan sama Kanjeng Nabi. Jadi tidak sekedar keprajuritannya bagus ya. Tapi sama Kanjeng Nabi itu terkadang nadahun Nabi yauma Uhudin qailan ya Thalhatal khair. Sama Nabi itu di perang Uhud disebut dengan Thalhah yang baik. Wa nadahu yauma Khaibar, ketika perang Khaibar Nabi menyebut Thalhah dengan sebutan yang lain lagi, ya Thalhatal Jawad, Thalhah yang banyak memberi. Nek ngei iki ora kira-kira. Nek bahasane dheweke cangcung wahweh pakpok nyahnyoh. Nyahnyoh. Memang luar biasa. Nanti kita akan lihat ya seperti apa kedermawannya Thalhah ibnu Ubaidillah. Terkadang Nabi juga menyebut Thalhah dengan wa nadahu yauma dzi qardin qailan ya Thalhatal Fayyad. Thalhah yang dermawan. Jadi memang kalau sama uang itu, sama harta itu gampang dilepas.
Tolha ibnu Ubaidillah itu. Dan itulah sebutan Kanjeng Nabi. Kadang disebut dengan Tolha Khair, kadang disebut dengan Tolha Fayyad, kadang disebut juga dengan Tolha Jud atau Jawad. Semuanya itu berkenaan dengan kedermawanan. Wa kana Nabi idza ra'a Tolha qala Tolha salafi fid dunya wa salafi fil akhirah. Jadi Nabi itu kalau ketemu Tolha, terkadang juga menyebutnya bahwa Tolha itu saudara saya ketika di dunia dan saudara saya ketika nanti di surga, ketika nanti di akhirat. Kenapa disebut sebagai saudaranya di dunia? Karena ternyata Tolha itu punya istri. Istrinya Tolha itu adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dan salah satu istri Kanjeng Nabi, Sayyidatuna Aisyah, itu juga anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Berarti antara Tolha sama Kanjeng Nabi itu apa itu? Hah? Misan. Jadi mertuanya podo. Ipar. Oh, ipar tapi dari sisi mertua berarti po. Oh iya iya. Gitulah ya. Jadi sama-sama menikahi putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kehebatan Tolha yang lain Bapak Ibu sekalian, innahu Tolha ibnu Ubaidillah ahada al-ashrati al-mubashirina bil jannah. Tolha itu salah satu dari 10 orang yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi masuk surga. Saya ulangi, Tolha adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Menurut jenengan, iki wong sugih apa wong melarat? Sugih apa melarat ke? Jadi nanti jenengan akan lihat sosok-sosok 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu duitnya akeh apa ora? Nanti kita lihat ya. Supaya kita juga akan ngelihat secara utuh ya, bagaimana kehidupan sahabat-sahabat Nabi. Sudah begitu ya. Ketika Umar bin Khattab nanti menjadi khalifah, kan Umar bin Khattab meninggalnya ada yang nusuk ya. Ketika Umar bin Khattab ditusuk, Umar bin Khattab itu memilih 6 orang sebagai penggantinya. Ada 6 calon yang dipilih sama Umar bin Khattab. Salah satunya adalah Tolha ibnu Ubaidillah. Jasane akeh pok kuwi. Iki orang wong top lah, DPTD kelas mimu. Udah begitu kemudian Tolha ibnu Ubaidillah itu adalah orang kedua yang berbaiat kepada Kanjeng Nabi untuk masuk Islam. Setelah Abu Bakar, itu yang berbaiat sama Kanjeng Nabi adalah Tolha ibnu Ubaidillah. Dari kalangan di luar keluarganya, maksudnya begitu ya. Jadi sudah termasuk salah satu asyrah mubasyirina bil jannah, salah satu juga orang yang ditunjuk sama Umar bin Khattab untuk menjadi penggantinya, dan beliau adalah orang kedua yang berbaiat kepada Kanjeng Nabi setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang bukan sembarangan. Ini semestinya Bapak Ibu sekalian yang PKS ke mestinya dedine DPR RI. Dicalon ke orang mudun-mudun barang, calon ke mana yang periode, tapi ternyata dia enggak gitu. Tidak memilih untuk hidup di ruang-ruang yang seperti itu. Kalau nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan hidupnya. Ini bukan orang sembarangan, tapi dia tidak memilih jabatan-jabatan yang elitis gitu ya. Baik. Bagaimana masuk Islamnya Tolha ibnu Ubaidillah? Waktu itu Tolha ibnu Ubaidillah sedang ada di pasar. Memang senangnya ke tolanannya neng pasar. Berarti apa kipin? Pedagang. Pedagang. Udah sing aneh-aneh ke yo, udah sing aneh-aneh. Pedagang. Ketika beliau ada di pasar Busro, ya, ada seorang pendeta itu mengatakan, siapa di antara kalian yang hadir di sini dari tanah haram? Maksudnya dari Mekah gitu ya. Maka Tolha ibnu Ubaidillah ketika di Busra mengatakan, saya datang dari tanah haram. Hal kharaja Ahmad, si pendeta itu bertanya, apakah orang yang bernama Ahmad itu sudah keluar? Waman Ahmad? Kata Tolha ibnu Ubaidillah, siapa yang kamu maksud dengan Ahmad?
si pendeta ini karena dia tahu keaslian kitab suci, dia mengatakan Ibnu Abdul Muttalib. Ahmad ini adalah anaknya Abdul Muttalib. Bapaknya Kanjeng Nabi siapa aslinya? Abdullah. Nah, tapi maksudnya ada sambungannya sama Abdul Muttalib. Akhirul Anbiya, nabi terakhir, yang mengatakan pendeta itu. Wa hadza syahru khurujihi, dan di bulan ini adalah bulan keluarnya nabi itu. Wa innahu yub'atsu fi ardil haram, dan dia nanti akan berikrar sebagai seorang nabi di tanah haram. Wa yuhajiru ila nakhlin wa harratin wa sibakhin, tapi nanti dia akan hijrah, akan keluar dari tanah haram kemana? Ke tanah yang banyak pohon kurmanya. Yang dimaksud di sini adalah Madinah. Fa iyyaka ayyasbiqaka ahadun bil imani bihi, maka waspada jangan sampai kamu terlambat tidak beriman kepada dia. Jangan sampai ada orang lain yang mendahului keimanannya daripada kamu. Mendengar itu Thalha ibnu Ubaidillah langsung cincing bali neng Mekah. Ketika pulang ke Mekah, Thalha mengatakan kepada orang-orang, ketika saya di tanah Busra, ada nggak kabar sesuatu yang menjadi gempar, menjadi viral, menjadi pembicaraan di tanah haram? Ada seseorang namanya Muhammad mengikrarkan diri sebagai seorang nabi. Dari situ langsung Thalha ibnu Ubaidillah bertanya, siapa yang sudah beriman sama dia? Hanya Abu Bakar, katanya. Taba'ahu Abu Bakrin, yang sudah beriman hanya Abu Bakar. Maka Thalha datang kepada Abu Bakar menanyakan, betul nggak bahwa kamu sudah mengimani orang ini? Betul nggak bahwa kamu mengikuti orang ini? Betul. Maka setelahnya Thalha ibnu Ubaidillah datang kepada Kanjeng Nabi, berbaiat dan bersyahadat masuk Islam. Itulah cerita kenapa Thalha ibnu Ubaidillah menjadi orang yang kedua yang masuk Islam setelah Abu Bakar. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, berkali-kali Kanjeng Nabi mengatakan Thalha itu baik, Thalha itu dermawan, Thalha itu kalau ngasih berlimpah ruah. Seperti apa kedermawanan Thalha ibnu Ubaidillah? Jadi Thalha itu satu hari pernah nggak bisa tidur, Bapak Ibu sekalian. Gelisah. Kira-kira nek kader PKS ora iso turu, gelisah glebak gara-gara apa, Pak? Ora ndek duit. Ora ndek duit. Emang angel kader PKS iki. Thalha ibnu Ubaidillah itu kegelisahannya ditangkap sama istrinya. Ya. Hebat nih istrinya itu. Maka ibu-ibu sekalian, kalau suaminya gelisah itu patut untuk ditanya. Karena laki-laki itu tidak bercerita. Teman-teman mati. Ditanyakan kenapa gelisah. Inilah yang dilakukan oleh istrinya Thalha ibnu Ubaidillah. Faqalat ma laka? Kamu kenapa? Faqala tafakkartu mundhu laila. Semalaman saya itu berpikir, kata Thalha. Faqultu ma dhanna rajulin bi rabbih yabitu wa hadzal mal fi baitihi. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang dan dia harus tidur? Bagaimana nanti dia di hadapan Tuhannya sementara di rumahnya itu, di mana tempat dia tidur, uang itu banyak luar biasa. Jumlahnya berapa, Bapak Ibu sekalian? Jadi ceritanya Thalha ibnu Ubaidillah ada yang ngasih uang dari Hadramaut sebanyak 700.000 dinar. Berapa itu kira-kira itu? 700. Satu dinar berapa ya sekarang ya? Bukan dirham ya, dinar. Semoga itu duit akeh kuwi. Nah, miliar-miliaran kuwi. Nah. Hah? Soe yo. Jadi dia itu gelisah, nggak bisa tidur gara-gara ada orang ngasih uang 700.000 dirham. Dirham itu perak ya. Ora iso turu, padahal duit halal ini. Glebak. Hebatnya istrinya bilang apa? Saya nggak tahu nih ibu-ibu yang hadir di sini ini kuat nggak kayak istrinya Thalha. Kalau ibu-ibu nggak siap dan nggak kuat kayak istrinya Thalha, nggak mungkin suami jenengan juga kayak Thalha. Jadi jangan harap suami jenengan tiba-tiba ada orang yang ngasih uang 700.000 dirham, kalau jenengan juga tidak bisa seperti istrinya Thalha. Itu sudah satu paket, Bapak Ibu sekalian. Ya.
Kata istrinya apa ketika melihat kegelisahan suaminya itu? Fa aina anta an ba'di akhlaika. Coba kamu lihat itu teman-temanmu itu. Teman-temanmu kan pada miskin. Fa idza asbahta fad'u bi jaffanin wa qassa'in fa'aqsimhu. Nanti besok pagi kata istrinya, kamu bawa piring. Isi piring itu dengan uang dan bagikan piring itu ke teman-temanmu. Piring isinya apa? Duit. Orang yang seko-meko nondok itu lah. Kan dhewe lawe apa iki, Pak? Kalah tuh karo Tolha. Piring isinya duit 700.000 dirham. Apa kata Tolha? Barakallahu laki. Mudah-mudahan Allah memberkahi engkau. Bapakmu itu dikasih taufik dan ternyata anaknya juga dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya siapa? Abu Bakar. Maka kenapa anaknya bagus? Ya karena bapaknya juga bagus. Ya. Maka akhirnya besok pagi Tolha langsung membagikan piring-piring itu beserta uangnya. Dan salah satu piring yang diantarkan langsung sama Tolha adalah piring yang diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah selesai membagikan, baru istrinya gotak, Pak. Aku entuk pura cari bojone. Aku entuk ora. Ya Rob. Faqalat lahu zaujatuhu ya Aba Muhammad amma kana lana fi hadzal mal nasib. Masih ada enggak bagian buat kita ini, buat keluarga ini? Faqala laha fa aina kunti mundhil yaum? Kamu selama ini kemana aja? Sya'nuki bima baqa. Maka apa yang tersisa sama kamu ya tinggal sisanya aja. Jadi dia ini bagi uang sampai kelalen bojone urung ento. Nek dhewe Pak kira-kira sing dipikirke sapa? Bojone sik. Ora kono ora sapa wis pokoke ya. Ini orang luar biasa loh ini. Orang yang termasuk pertama-tama masuk Islam. Begitu dia dapat uang dibagi uang itu sampai bojone klaten ora dikei. Siap Bu yang kayak gini Bu? Bu, jenengan siap? Bojone jenengan teman-teman bagi duit terus jenengan diklalekke ora dikei siap? Siap ngamu, siap ngamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, si istrinya itu cuma dapat sisanya. Tadi dari 700.000 itu sisanya tinggal 1.000. Jadi yang dibagikan berapa? 699. 0, sekian persen Bapak Ibu sekalian. Nah misalkan di 100.000 itu istrinya dapat 1.000, berarti istrinya cuma dapat 1%. Ini dari 700.000 istrinya cuma dapat 1.000, berarti apa? Enggak sampai 1%. 0, berapa itu? 0,07 atau berapa itu ya? Hah? Nggak sakmono. Ibaratnya Bu, bojone jenengan biasa kayak duit karo bojo piro sih? Misal suami jenengan akeh 3 juta misalkan. 3 juta punya uang 3 juta. Kalau 1% dari 3 juta itu berapa? 30.000. 1% dari 3 juta. 30.000. Jadi Bu, gambarannya Bu, kalau 1% itu adalah suami jenengan punya uang 3 juta, tapi jenengan cuma dikaiinnya 30.000. Tapi Tolha itu bukan 1%, kurang dari 1% uang tik 700 entoke cuman 1. Ibaratnya berarti kalau suami jenengan punya uang 7 juta, berarti jenengan cuma dapat 10.000. 10.000. Apa? 700 ora. Ah, 7 juta cuma 10.000 bener. Hah? 10.000? Enggak, apa kan 700.000 dapatnya cuma 1.000. Nah, jadi 1/700. Berarti naik bojone jenengan 2.700.000, jenengan cuma komanane 10.000. Kuwi nek metu di Indomaret berarti nggone apa kuwi Indomie loro kok.
Ya Rob, kuat boy. Dan di dalam riwayat ini nggak ada ngamuk atau apa, istrinya tuh tenang udah. Tenang. Bahkan itu belum selesai Bapak Ibu sekalian. Pernah ada seorang Arab Badui ngaku-ngaku datang-datang kepada Thalha ibnu Ubaidillah bahwa saya ini saudara jenengan. Wong ora pernah tumon, ora pernah serawung bareng, tolan bareng ya ora pernah. Tumon-tumon teko ngaku sebagai saudara. Ki dileke sing karo DPR kuwi akeh asale sing tumon-tumon teko ning ngene DPR ngaku sebagai saudara. Apa yang dia lakukan? Banyak yang kayak gitu pasti itu. Padahal tim ses orang lain, tumon-tumon silaturahmi reng ngomong aku mbiyen milih jenengan, padahal ora mungkin kuwi. Wis ora mungkin wong wis jelas tim ses partai lain gitu kan. Tumon-tumon datang mengatakan saya kemarin milih jenengan. Nah ini itulah yang kira-kira yang dilakukan oleh Thalha ibnu Ubaidillah. Tiba-tiba datang seorang badui tidak dikenal, lalu dia mengatakan apa? Faqala ja Rabi ila Thalha yas'aluhu wa taqarraba ilaihi birahimin faqala lahu Thalha inna hadhihi la rahmun ma sa'alani biha ahadun qablaka. Baru kali ini saya didatangin sama orang dan dia meminta kepada saya mengatasnamakan diri punya hubungan tali silaturahmi. Thalha malah justru seneng karena POV-nya Thalha adalah saya akan menyambung tali silaturahmi. Dan dhewe kan hitungannya dawa, Pak. Dawa apa? Sing bener engko tak telose tak takoke DPD, bener lah ning ngomong ki akeh sing milih aku, mesti ngomong ya. Mbok. Thalha malah justru POV-nya begitu. Dan yang lebih mengerikan Thalha mengatakan, saya pernah, jadi Thalha itu pas didatengin orang itu lagi nggak punya duit. Tapi Thalha mengatakan, saya pernah dikasih tanah sama Utsman bin Affan. Tanah itu seharga salah satu alfi dirhamin, 300.000 dirham. Kalau tadi uang yang dibagi berapa? 700.000. Iki 300.000. Rego tanahnya 300.000, Pak. Pokoknya jenengan bayangkan ono tanah gede regone cuman 300.000 dirham, berarti 700.000 dirham yang tadi itu uangnya banyak luar biasa. Kata Thalha, ini tanah ini saya kasih aja buat kamu. 300.000 dirham. Sudah begitu kemudian Thalha bilang begini, kira-kira kamu maunya tanah atau duit aja? Karena dia ini orang Badui, dia bilang apa? Aku njaluke duit bae. Wis kaya dhewe kan no. Ya tak jaman ora aku njaluke duit bae. Luar biasa, sabarnya luar biasa. Ya Allah, saya baca ini tuh aduh jauh, kita ini jauh Bapak Ibu sekalian. Materialistik banget kita ini ya. Ya Rob. Si Thalha ibnu Ubaidillah bertanya, tanah aja atau uang? Enggak, uang aja. Ya sama Thalha diturutin. Thalha kemudian datang kepada Utsman bin Affan. Dia mengatakan, tanah yang dulu pernah kamu berikan itu saya mau jual ke kamu dengan harga 300.000. Akhirnya dia bawa uang 300.000 dirham itu dan dikasihkan kepada si Badui tadi yang baru kenal. Saya ngaku-ngaku jarene sik sedulure, saya ngaku-ngaku jarene sik tim sese. Kira-kira kan begitu. Opino? Cari opin aku sing bener-bener tim sese becok ora kurusan loh. Apa maning sing ngaku-ngaku. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian. Saya ngelihat hidup yang begini ini ya, nggak ada beban. Sahabat-sahabat tuh seringkali percayanya mudah banget percaya. Kita ini seringkali stres karena kita terlalu banyak dhon kepada orang. Kita terlalu banyak analisanya gitu ya. Ini kan nggak dianalisa. Ini kan nek koyo iki ngomong oke, sampean ngaku sedulurku sing dik jalur sapa? Coba sebut bapakku arane sapa? Kuwi simbahku arane sapa? Mesti kan kok kuwi. Ono ora fotone mbiyen kayak gitu. Luar biasa. Nah, tentang keprajuritannya Thalha ibnu Ubaidillah, Bapak Ibu sekalian, karena beliau ini kan selain dermawan, tapi juga kalau soal keprajuritan, kekopasusan ini top banget gitu ya. Dalam perang Uhud,
Nabi itu kan terpojok gara-gara pasukan pemanah yang sudah diamanai sama Kanjeng Nabi supaya tetap ada di atas, tiba-tiba turun karena mau mengambil harta rampasan perang atau ghanimah. Ketika turun, padahal kan di atas itu kan mudah untuk menembak musuh, untuk memanah musuh. Turun karena sudah dilihat kok kayaknya sudah sepi semuanya. Bapak Ibu, jangan ada yang menghujat sahabat, kok iso sih sahabatnya medun. Saya yakin kalau kita di posisi para sahabat, itu kita juga pasti udah turun. Karena ketika dianalisa lagi, pancen wis sepi. Cuman Kanjeng Nabi durung memerintahkan, ayo mudun gitu toh. Karena musuh ki wis ora ono. Ya. Ibarat kata misalkan ketua DPD bilang sama jenengan, tolong pasang MMT. Pasang opo kuwi arane gendera sampai jam 1. Ternyata jam 11 wis rampung. Nah wis rampung kan jenengan pengene bali, padahal jarene ketua DPD ojo bali kecuali jam 1, mau kan begitu. Orang cair. Orang cair. Gagar itu. Nah, kira-kira itulah yang dibayangkan oleh pasukan pemanah para sahabat itu. Di bawah itu udah nggak ada musuh, udah sepi. Akhirnya kan turun, itu manusiawi sekali gitu. Hanya saja memang amanat Kanjeng Nabi jangan turun kecuali dengan perintah saya. Kan ada nubuat, ada kenabian. Nah begitu turun, karena dikira perang sudah selesai, ternyata itu adalah bagian dari khida. Khida itu penipuan, ya, siasat ya, oleh Panglima Quraisy yang waktu itu Khalid ibn Walid dan belum masuk Islam. Akhirnya pasukan Quraisy yang dikira kabur itu balik lagi ke Gunung Uhud dan menempati Gunung Uhud. Ya, akhirnya pasukan Islam yang pada saat itu sudah menang, kocar kacir. Nabi terpojok, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Nabi terpojok dengan beberapa sahabat dari kalangan Ansor, salah satu dari itu ada Thalhah ibnu Ubaidillah. Ya. Jadi di pojokan itu. Ruwiya an-Nasa'i fi sahihi min hadits Jabir ibn Abdullah qala lamma kana yauma Uhudin wa wallan nas kana Rasulullah fi nahiyatin fitna 10 rajulin minal ansar. Jadi ada 12 orang dari kalangan Ansor bersama Kanjeng Nabi, wa fihim Thalhah ibnu Ubaidillah. 12 orang itu salah satunya ada Thalhah ibnu Ubaidillah. Fa adrakahumul musyrikun. Dan ketika Nabi ada di pojokan, itu ketahuan sama orang-orang musyrik, dikepung sama orang-orang musyrik. Faltafata Rasulullah wa qala man lil qaum. Maka Kanjeng Nabi kemudian nengok ke belakang, siapa yang mau menghadapi orang-orang musyrik yang sedang mengepung kita ini. Kata Thalhah yang pertama kali mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang mau menghadapi mereka. Tapi apa jawab Kanjeng Nabi? Jawab Kanjeng Nabi adalah faqala kama anta, faqala Rasulullah kama anta. Jadi ketika Thalhah mengajukan diri, saya aja yang menghadapi orang-orang musyrik itu, Kanjeng Nabi nggak mau, jangan kamu tetap ada di situ aja. Akhirnya ada salah seorang dari Ansor mengatakan, saya ya Rasulullah, kalau kamu boleh maju hadapin itu orang-orang musyrik. Terjadilah pertempuran dan orang Ansor itu gugur sebagai seorang syahid. Ketika syahid, lalu Rasulullah nengok lagi ke belakang, siapa yang mau menghadapi orang musyrik ini? Thalhah lagi-lagi mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Thalhah, kama anta, kamu tetap aja di situ. Lalu orang Ansor yang tersisa mengatakan, saya ya Rasulullah, kalau kamu silakan maju hadapin orang musyrik itu. Bertempur lagi, kalah lagi. Ketika syahid, Nabi nengok lagi, siapa yang mau menghadapi orang musyrik itu. Kata Thalhah lagi-lagi, ana ya Rasulullah, saya aja yang menghadapi orang musyrik itu. Dan lagi-lagi Nabi mengatakan, kama anta, kamu tetap aja di situ. Akhirnya orang Ansor yang menghadapi dan kalah lagi, begitu terus sampai 11 orang. Begitu 11 orang dari Ansor sudah habis, yang tersisa tinggal Thalhah. Lalu Thalhah mengatakan, ana ya Rasulullah. Baru Nabi kemudian mempersilahkan Thalhah untuk menghadapi orang musyrik tadi. Habis Pak orang musyriknya sama Thalhah.
Jadi satu Tolha itu hampir seharga 11 orang dari orang Ansor tadi. Dikok kuwi piye no? Nek Pak ngawal wong ki ning ngarep aja ning mburi. Oh, Pak Joni yo, aku siap pokoknya sih. Tapi ning ngarep pas ono bahaya mlayu dhisik. Beda maneh. Kita perlu kayak Tolha gitu, saya siap gitu. Tapi pimpinannya mengatakan jangan dulu. Bapak Ibu sekalian, ketika Tolha menghadapi orang-orang Quraisy tadi, orang-orang musyrik tadi, apakah Tolha terluka? Terluka. Jadi Tolha ini tidak mengambil tempat yang nyaman. Perang yo perang, duit-duit yo bageke. Iki kan bukan orang aslinya ini, Tolha ini bukan orang yang menderita. Dia punya uang, dia punya apa, tapi memilih hidup untuk hidup yang tidak nyaman. Dalam riwayatnya di sini itu dikatakan faqatala Tolhatun qitalal ahadal ashar, maka Tolhah menyerang, berperang seolah-olah di dalam tubuh Tolha itu ada 11 orang. Hatta duribat yaduhu, tangannya ternyata kena pedang. Faquti'at asabi'uhu, jari-jarinya itu juga putus. Jari-jarinya putus. Ketika jari-jarinya putus, faqala hash gitu. Hash tuh aduh gitu. Kok nek biar Dodi pas kepanaki ngomongnya apa kayak? Jadi jarinya putus itu Tolha mengatakan hash, aduh. Nah, ketika Nabi melihat, kata Nabi apa? Lau qulta bismillahi la rafa'atkal malaikatu wan nasu yang durun. Semestinya ketika tanganmu terputus itu bilangnya jangan aduh tapi bismillah, maka nanti derajatnya akan diangkat sama malaikat. Ya. Wa fi sahih al-Bukhari min haditsil Qais, diriwayatkan dalam hadis Bukhari itu, qala ra'aitu, ada seorang sahabat namanya Qais mengatakan, saya melihat yada Tolhah, tangannya Tolhah, allati waqa bihan Nabi, yang pada saat itu melindungi Nabi, yauma Uhudin, di hari Uhud, syalla, itu tangannya sampai lumpuh Bapak Ibu sekalian. Jadi apa ya? Ya memang orang-orang zaman dulu, para sahabat itu, luka itu biasa. Ada salah seorang sahabat yang giginya ompong ya gara-gara juga perang. Beberapa sahabat ketika meninggal pas diadusi itu ternyata ono sing dodone juga bolong karena kena tombak. Tapi sih tetap urip. Ngeri yo. Dhewe iki yo kena peso yo ora, kena tembak yo ora, tapi akae matine nom. Gobloke pok berarti kan. Masalah kita ini. Perang yo ora, keplindes yo ora, ketembak yo ora, kok akeh sing mati nom, kan bermasalah. Sementara sahabat-sahabat Nabi itu tangannya pada cacat, kadang juga dadanya ada yang bolong, tapi saya tetap urip. Keren Pak Joni. Hah? Ya minimal nih kuat pokoknya. Kuat ojo gampang loronan. Nah, ketika di perang Uhud itu Bapak Ibu sekalian, Nabi itu sampai memakai dua baju besi. Jangan bayangkan baju besi itu ringan, abote pokoknya. Ketika pakai dua baju besi Bapak Ibu sekalian, Nabi mau naik ke atas bukit itu sampai nggak bisa. Saking beratnya baju, dan waktu itu juga Nabi terluka, giginya ada yang tanggal di situ, kepalanya juga berdarah. Apa yang dilakukan oleh Tolha ibnu Ubaidillah ketika ngelihat Nabi kesulitan untuk naik bukit? Tolha ibnu Ubaidillah langsung memberikan punggungnya supaya Nabi naik ke atas punggungnya. Jadi apa kuwi arane gegere Tolha itu dijadikan sebagai tangga. Pipin, siapin. Nek ono Pak Haji lewat silakan Pak Haji. Nek kangelan dicenggih apa sih, dicenggih bahasa kitanya dicenggih, kayak dicenggih gitu. Nah, ketika ngelihat seperti itu, karena Tolha itu sangat responsif, Nabi mengatakan wajabatit Tolha. Tolha itu wajib untuk masuk ke dalam surga. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita belajari dari Tolha ini. Apakah Tolha bahagia? Saya yakin bahagia.
Karena kebahagiaan itu bukan datangnya dari uang, kebahagiaan itu datangnya bukan dari kenikmatan-kenikmatan, tapi kebahagiaan itu datangnya dari memperjuangkan prinsip. Dan bagi Tolha, prinsip itu tadi diperjuangkan dengan berbagi, prinsip itu diperjuangkan dengan membela Nabi meskipun tubuhnya harus terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.